We don't talk anymore. I'd like to make myself believe the planet Earth turns slowly. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini dan siang ini kalian ekskul tentang jurnalis ya? Oke, semangat jurnalisnya? Semangat! Ya, ekskul kali ini kita akan bedah buku. Sudah pegang buku kalian? Coba dong dikatasin dong bukunya tentang apa saja. Oke ya. Ada buku-buku tentang dongeng. Siapa yang baca buku tentang dongeng? Ada? Oke ya. Kemudian ada buku tentang ensiklopedi? Ada? Ya, ada tentang ensiklopedi. Pastinya kalian sudah membaca dari minggu kemarin kita sudah baca bukunya ya. Hari ini kita akan mengetahui apa isi buku yang sudah kalian baca, kita saling berbagi. Jadi kita berbagi isi cerita dari yang teman kalian baca juga. Dari kita untuk kita, sehingga kita juga mengetahui apa sih isi-isi buku tersebut, layak nggak sih kita baca. Oke? Siap semuanya ya? Silakan siapa yang ingin pertama maju ke depan membahas tentang buku apa yang sudah dibaca. Silakan. Oke, Erlangga, silakan tepuk tangan dong buat Erlangga. Ya, silakan Erlangga maju ke depan. Akan menceritakan tentang cerita rakyat Tiongkok, yaitu berjudul Balas Budi Seekor Ikan Mas yang diterbitkan oleh Elex Media Kompotindo. Cerita ini menceritakan di awal cerita diceritakan seorang nelayan yang sedang mencari ikan di sungai. Dia bertemu dengan seekor ikan mas yang sangat indah dengan sisiknya yang berkilau. Namun ikan mas itu berhasil melarikan diri dari jaring yang dia gunakan. Namun si pelaya sudah terlanjur jatuh cinta pada ikan mas tersebut dan mencari-carinya hingga bertahun-tahun. Namun akhirnya dia pun menyerah dan berubah profesi dari pelayan menjadi pedagang. Nah, dia menikahi dengan seorang janda anak satu yang memiliki anak bernama Menzi. Menzi waktu itu sedang berada di sungai dan bertemu dengan ikan mas yang sama seperti ayahnya temukan. Dia niatnya ingin dibawa pulang ke rumahnya, namun dia berubah pikiran dan akhirnya melepaskan ikan mas tersebut. Namun ayahnya mengetahui itu pun akhirnya memarah-marahinya hingga mengusirnya dari rumah. Menzi yang tidak tahu arah akhirnya pun pergi dari rumah. Dan selama perjalanan dia bertemu dengan banyak pemuda yang menemani dia. Namun semua itu selalu pergi. Namun ada satu orang pemuda bernama Tan Er yang datang dan menemaninya. Dia saling bercerita dan memberikan alasan kenapa si Menzi ada di situ. Dan akhirnya mereka jadi sahabat. Bahkan si Tan Er menganggap Menzi itu sebagai adiknya sendiri. Singkat cerita mereka berkelana sampai ke sebuah kota. Nah, di kota tersebut mereka sangat kelaparan dan akhirnya mereka makan sebanyak-banyaknya. Namun mereka lupa mereka tidak mempunyai uang. Akhirnya mereka tidak membayar. Namun mereka akan berjanji bekerja untuk toko itu. Namun si pemilik toko berkata, tidak usah, kalian harus dibayar dengan nyawa. Nah, akhirnya seorang penasihat kerajaan itu pun datang dan menyarankan si pemilik toko untuk membuat Menzi dan Tan Er mencari tuan putri yang pergi diculik oleh seorang nenek tua. Akhirnya pun Tan Er dan Menzi menyetujui itu dan akhirnya mereka pergi mencari tuan putri tersebut berbekali pedang dan kuda. Mereka pun singkat cerita mereka bertemu dan berhasil mengalahkan nenek tua tersebut. Nah, setelah itu akhirnya Tan Er dan juga Menzi mendapatkan hadiah, di mana Menzi dapat menikahi sang tuan putri dan Tan Er mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Namun saat mereka hidup bahagia, Tan Er ingin pergi dari kota tersebut. Dan karena Menzi menganggap itu sebagai kakaknya juga, akhirnya dia pun ikut bersama sang istrinya. Akhirnya selama perjalanan si Tan Er pun cerita bahwa dia adalah seorang ikan mas
yang diselamatkan Menzi saat bertahun-tahun yang lalu. Menzi yang kaget pun panik mendengar itu. Dan Tan Ar sebagai ikan mas tuh berkata, kamu udah membantu saya, jadi saya akan membantu kamu. Dan akhirnya pun Tan Ar pergi menjadi ikan emas. Pelajaran dari cerita ini adalah ikan mas saja dapat membalas budi, masa manusia tidak? Tapi sebaik-baiknya kita membuat sebuah kebaikan namun seolah-olah tidak dibalas, tunggu saja kemudian hari, mungkin akan dibalas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Boleh tanya nggak? Menzi itu berarti wataknya apa di sana ya? Wataknya dia tuh baik, penyabar, dan dia juga senang hati, murah hati. Oke, ada nggak yang sifat kalian seperti Menzi? Ada? Oke, ya. Keren ya, tepuk tangan dong. Silakan, oke. Baik, siapa lagi yang akan maju ke depan untuk bercerita isi daripada buku yang sudah kalian baca? Saya boleh, Bun? Oke, boleh. Silakan, tepuk tangan dulu dong. Ya, silakan. Halo semuanya, sobat-sobat perpustakaan, bagaimana kabar kalian? Temani saya yuk untuk menguntas kembali buku yang saya baca. Kali ini saya memilih buku Cergam. Kita baca dulu yuk judulnya sama-sama. Sebuah topi untuk Ivan. Karya siapa sih? Karyanya Max Lucado. Mari kita singkat bareng-bareng yuk, bareng saya. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya adalah Atika. Oke, sebelumnya Ivan adalah sebuah anak laki-laki biasa. Dia tinggal di hidup dalam desa Topi. Orang-orang berkeliling. Mereka seperti mencerminkan apa yang ia pakai di topinya. Ada sebuah tukang pos memberikan surat-surat kepada warga-warga di sana. Ada juga tukang roti yang sedang membawa sepedanya. Bahkan ada juga seorang pekerja yang sedang melewati jalanan tersebut memakai topi yang khas juga. Singkat ceritanya, Ivan pun mulai penasaran. Sebenarnya topi apa sih yang cocok sama dia? Sebuah pembuat roti? Sebuah pembuat surat? Atau ternyata aku tuh sebenarnya jago dalam musikal? Sebenarnya yang mana sih? Ivan terus mencarinya. Terus bertanya. Dan tentu saja, rasa penasaran Ivan disambut baik oleh warga desa. Warga desa pun membantu Ivan. Mereka seolah-olah lebih tahu apa yang Ivan butuhkan dibandingkan oleh Ivan sendiri. Ivan, kamu cocok sekali memakai topi ini. Tidak. Aku rasa Ivan lebih cocok memakai topi kami. Bagaimana dengan topi kami? Warnanya unik loh. Hal tersebut membuat Ivan semakin penasaran. Ia mulai menguntasnya sendiri. Semakin lama, semakin banyak pilihan topinya. Namun itu bukan berarti yang Ivan butuhkan. Bahkan sampai suatu momen, Ivan terjatuh. Karena ternyata topinya itu terlalu berat untuk ia pakaikan. Sepertinya aku memang benar-benar tidak cocok untuk di topi manapun. Mungkin itu yang Ivan pikirkan. Sebelum akhirnya ayahnya melihat hal tersebut. Apa yang kamu cari? Mengapa kamu berpikir dengan mendapatkan topi tersebut, kamu akan merasa seperti orang-orang lain? Padahal sebelum-sebelumnya, kamu baik-baik saja topi-topi. Iya sih. Tapi mungkin Ivan menginginkan sesuatu yang lebih mencerminkan dirinya sendiri. Bagaimana jika kita menunggu waktu sampai akhirnya kamu menemukan sesuatu yang kamu sukai dan ayah akan membuatkan topinya untuk kamu? Akhirnya Ivan pun setuju dan lebih memutuskan untuk mengetahui dirinya sendiri dibandingkan mengejar waktu supaya ia mendapatkan topi yang benar-benar menceritakan dirinya sendiri. Apa aja sih pesan-pesan yang saya dapatkan dari buku ini? Kita sudah tahu bahwa sebenarnya jati diri itu tidak perlu kita kejar. Jati diri adalah apa yang membuat kita benar-benar merasa cocok. Merasa cocok apa yang kita pakai, apa yang selama ini kita gunakan, atau apa yang selama ini kita sebut sebagai identitas kita sendiri.
Apakah Ivan menginspirasi kalian? Yuk kita baca sama-sama bukunya dalam perpustakaan Salam Literasi. Wow, bagus sekali isinya. Menginspirasi tidak? Dari tokoh si Ivan itu sendiri, ya. Oke, ada lagi dari kita mungkin perlu yang namanya berbahasa Inggris kayaknya. Ada yang bisa maju ke depan dengan mendongeng? Kita ingin melihat. Oke, silakan maju, tepuk tangan dong. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Kansa Syariah. Kali ini aku akan baca buku dongeng berbahasa Inggris yang berjudul I'll Never Let You Go. Written and illustrated by Marianne Richmond. Yuk simak bareng-bareng apa yang akan aku dongengkan hari ini. Ini berkisah tentang Edward dan Blanky. Edward sudah kenal dengan Blanky dari lahir. Edward tidak mau melepaskan Blanky. Blanky itu adalah sosok selimut. Selimut? Kok selimut sih? Tapi walaupun hanya selimut, Edward menganggap selimut itu sangat berguna untuknya. Dari dia ke dokter, tidur, membaca buku, bahkan menyikat gigi, ia selalu memeluk sang Blanky. Edward pun sedih ketika selimut itu mau diambil. Bahkan ibunya mengasih tahu sang Edward bahwa no matter how big you grow, my heart will never ever let you go. Jadi singkat ceritanya adalah Edward tidak akan pernah melepaskan Blanky. They are best friends forever. They will be together until the end. From the start until the end, they'll be together forever and ever. That's what Edward say. Thank you everyone for listening. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita cukup menimba ilmu dari beberapa buku yang sudah teman kalian sajikan ke depan. Bagaimana kalau kita lanjut kayak minggu depan, masih seru kayaknya ya. Untuk kita belajar, kita bedah buku lagi. Bagaimana buku-buku yang di perpustakaan ini yang sudah kalian baca, ternyata maknanya itu banyak untuk kehidupan kita. Bagaimana? Setuju? Oke, kita bahas kembali di minggu depan dengan jurnalis Salisa, perpustakaan Salisa nomor 1. Baik anak-anak, kita sudah akhiri, kita sampai bertemu dengan jurnalis minggu depan. Jurnalis Salisa, oke, perpustakaan SMP Negeri 151 banyak buku, sehingga kita bisa menimba ilmu di sini. Salam literasi! Kami bisa!